ya baik tidak usah membahas hal itu kayak gitu. Sesekali mungkin kalau sering ya syukur punya bapak, saya nggak punya gitu ya, atau ada tapi nggak bertanggung jawab gitu. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi pada saya, Fawas. Saya salah satu mahasiswa ilmu komunikasi FISIP Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan membahas topik yang menarik nih teman-teman, yaitu tentang keluarga. Yang dimana saya akan mengangkat topik fatherless country. Nah, tahu gak sih teman-teman, fatherless sendiri itu tuh bukan berarti tidak memiliki ayah secara harfiah ya teman-teman. Tapi tidak ada peran ayah dalam mengasuh anak. Jadi tahu gak sih fatherless tuh di Indonesia termasuk peringkat tertinggi teman-teman, yaitu peringkat ketiga di dunia. Nah, dalam membahas kasus ini, saya tentunya tidak akan sendirian. Tentunya saya ditemani oleh narasumber yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya. Langsung saja mungkin kita bisa undang Bu Dian. Oke. Halo, selamat pagi Bu Dian. Pagi atau siang nih? Pagi Bu, masih ini. Masih pagi. Ya. Oke, bagaimana Bu kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat, meskipun suara saya belum balik. Oke. Emang lagi musim sakit sih. Iya kayaknya. Ini kesibukannya belakangan ini apa aja nih Bu? Hah? Kalau boleh tahu. Sibukan, ngajar lah. Ngajar. Biasa ngajar sama kegiatan lain-lain kampus lah. Oke. Alhamdulillah ya Bu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih Bu sebesar-besarnya karena Ibu udah menyempatkan diri untuk datang ke sini dan jadi narasumber kita. Oke, sama-sama. Oke, langsung aja mulai kali Bu. Boleh silahkan. Nah, pembahasan kita nih tentang fatherless country nih Bu. Sering dengar nggak sih Bu soal fatherless country, fatherless ini? Terus pendapat Ibu tuh gimana sih Bu? Oke. Ya, belakangan emang lumayan rame ya, terutama kayak di sosial media. Kebetulan saya main Twitter ya. Itu sering banget dibahas. Indonesia adalah peringkat ketiga negara dengan fatherless country. Tapi perlu di-highlight gitu ya bahwa sebenarnya asal muasal dari kata-kata nomor 3, peringkat 3 fatherless itu tidak ada bukti ilmiahnya. Dalam artian nggak ada penelitian yang secara resmi memang melakukan penelitian terus bilang bahwa Indonesia itu fatherless country. Jadi kalau mau dibaca kayaknya banyak artikel yang bahas dari mana sih istilah itu berasal. Maksudnya kok keluar tiba-tiba ini. Tapi mungkin konteksnya lebih kayak mungkin karena Indonesia itu negara yang menganut sistem patriarki dalam kehidupan bermasyarakat sehingga peran laki-laki itu lebih kayak menafkahi tapi tidak untuk dalam konteks pengasuhan, sehingga mungkin konteks fatherless itu lebih ke situ meskipun peringkatnya berapa nggak tahu gitu, lebih ke situ kayaknya. Oke, berarti emang belum bisa dipastikan peringkat 3 gitu ya Bu? Nggak ada peringkatnya karena nggak ada lomba-lombaannya. Yang ada malah kalau nggak salah tuh Polandia adalah negara yang paling tinggi peran ayahnya dalam pengasuhan gitu. Sebaliknya justru. Tapi dalam konteks Indonesia sebagai negara yang fatherless belum ada bukti dasar ilmiahnya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kenapa sih Bu bisa terjadi fatherless ini Bu? Terus faktornya tuh apa aja sih Bu gitu? Bisa terjadi fatherless ini gitu. Ya, jadi mungkin perlu dipahami dulu ya konteks fatherless ini nggak berarti kan fatherless berarti kan tidak ada sosok ayah. Sosok ayah itu kan bisa tidak ada karena dua, satu karena memang sudah meninggal dunia, berarti kan dia hidup besar tanpa ada kehadiran ayah, atau ayahnya ada secara fisik tapi tidak terlibat secara psikologis. Konteksnya kan kayak gitu. Tadi sorry pertanyaannya dampaknya ya? Iya. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian gimana dampak dari anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah? Mungkin perlu dirunut dulu konteks fatherless ini kayak apa. Kalau misalnya ayahnya meninggal dunia, itu juga konteksnya kan beda. Apakah dia pernah punya pengalaman interaksi apa enggak dengan ayahnya? Ya. Nah, tapi sebenarnya yang lebih mungkin lebih besar dampaknya adalah ketika ayahnya ini ada, tapi perannya nggak ada. Dalam artian nggak pernah berinteraksi sama bapaknya, nggak pernah menghabiskan waktu sama ayahnya gitu ya. Sehingga ya mungkin konteksnya cuman menafkahi secara finansial gitu, atau malah banyak bapak-bapak yang lepas tangan gitu ya menafkahi anaknya. Nah, banyak penelitian itu menunjukkan bahwa anak-anak yang besar tanpa ayah, tapi ini mungkin bisa dilihat lagi konteksnya ya, besar tanpa ayah terutama secara psikologis itu menunjukkan
aspek negatif kayak misalnya menarik diri secara sosial, terus mereka depresi, tidak berprestasi di sekolah gitu. Dan itu juga konteksnya agak berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ya, kalau laki-laki, ayah itu lebih kayak figur yang nanti akan jadi role model. Kalau dia dewasa, saya akan jadi ayah yang kayak gini loh. Oh, sama keluarga itu seperti ini, dalam bertanggung jawab dalam keluarga itu kayak gini. Tapi kalau perempuan, konteksnya ini agak berbeda. Kalau perempuan, yang dikhawatirkan adalah ketika kemudian dia nggak punya kedekatan sama ayahnya, tidak ada attachment kalau kita bilangnya dalam psikologi itu, tidak ada ikatan gitu ya, maka yang sulit tumbuh adalah salah satunya adalah kepercayaan terhadap lawan jenis. Jadi biasanya impact terbesarnya adalah bagaimana si anak perempuan ini nanti membangun relasi dengan lawan jenis. Dia nggak punya bayangan gitu ya, gimana sih relasi yang sehat antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan. Nah itu bahkan ada sindromnya katanya, saya lupa namanya apa, tapi ada sindromnya gitu. Jadi si anak perempuan ini sulit untuk mengembangkan kepercayaan gitu ya. Dan misalnya kalaupun dia punya pasangan, dia tuh cenderung mencari orang yang bisa memenuhi peran dalam tanda kutip kayak jadi ayah gitu, yang punya otoritas, sehingga rentan terjebak dalam hubungan yang kurang sehat gitu. Jadi meskipun dalam pengasuhan itu seringnya kan ibu ya, tapi sebenarnya baik ayah dan ibu itu punya perannya sendiri-sendiri. Kalau salah satu nggak ada, itu kayak jomplang gitu. Ada banyak hal yang kehilangan, yang kemudian anak tidak bisa dapat gitu. Jadi dari ibu kan biasanya kita lebih caring gitu ya, ada pengasuhan. Ibu tuh kalau dalam pengasuhan lebih konteksnya kayak mungkin sehari-hari ya, ngasih makan, memandikan, sebagainya. Kalau ayah tuh lebih kayak banyak menghabiskan waktu dengan bermain, aktivitas, kemudian dia tuh kayak pelindung untuk keluarga. Nah, hal seperti itu. Bayangan kalau nggak ada apa gitu. Oke. Lalu Bu, tadi kan dari sisi perempuan ya, Bu. Terus misal dari sisi laki-laki, terkadang tuh kalau fatherless kan kadang ada yang memikirkan kayak tidak bisa melihat contoh gentleman-nya seorang laki-laki gitu kalau misal fatherless gitu kan, Bu. Nah terus tuh kadang ada kepikiran bahwa kayak oh saya nanti mau jadi lebih gentle aja deh gitu. Tapi itu ada pengaruh genetik gak sih Bu buat ntar ternyata masih ada kebawa dari genetik ayahnya gitu mungkin Bu. Jadi gak bisa berubah sepenuhnya gitu Bu. Rasanya kalau genetik rasanya kok tidak ya. Maksudnya perilaku itu kan memang betul ada pengaruh oleh genetik dan lingkungan, tapi kayak konteks bagaimana memperlakukan orang lain dan sebagainya, lingkungan itu kan sangat dominan. Coba saya tanya Mas Fawasnya, contoh apa yang bisa diambil dari ayahnya? Kalau Mas Fawaz nanti jadi ayah, pengen jadi seperti ayahnya apa? Totalitas kepada anak sih Bu. Totalitas kepada anak, maksudnya itu tuh kan nggak cuma dibentuk dengan hanya kita melihat orang tua, tapi bagaimana kita diperlakukan. Kebanyakan laki-laki itu kan agak susah mengekspresikan emosi ya. Kenapa? Karena tidak dibiasakan dari kecil. Kalau nangis, laki-laki kok nangis gitu. Padahal orang nangis kan sah-sah aja ya, namanya orang sedih nangis nggak dosa dong gitu. Tapi kan karena ya itu tadi, kita itu kan dominan, sangat melihat laki-laki itu sebagai sosok yang dominan, tangguh, tegar, nggak boleh lemah, sehingga ada karakteristik yang tidak boleh ditunjukkan atau dilihat oleh orang lain ya, kayak gitu tadi. Nurturing ya, penuh kasih sayang, terus emosional, itu tuh nggak boleh laki-laki ya. Makanya ketika itu kemudian diberlakukan dari dia kecil sampai dewasa, kalau tidak dibiasakan susah punya value itu gitu ya. Mungkin bisa pelan-pelan tapi nggak mudah gitu. Jadi untuk menanamkan, kan kita dibesarkan tuh kan dengan keyakinan ya, oh kalau saya begini maka nanti akan begitu. Kalau saya nangis tuh apa ya yang dipikirkan oleh pasangan saya? Saya dipikir cengeng atau ya kayak gitu-gitu loh. Jadi itu kan membentuk perilaku gitu. Jadi ya gitulah. Oke. Terus Bu, ini kan secara berarti orang yang fatherless itu tuh terkadang mental kan juga berbeda oleh orang-orang yang mungkin tercukupi oleh peran ayah dan ibunya kan Bu. Nah terus tuh cara pendekatan mengatasi mental yang terkena fatherless ini Bu, gimana sih Bu? Oke, gini, kalau
orang kehilangan salah satu sosok figur orang tua dalam hidupnya gitu ya. Ya betul ada dampaknya, tapi ketika kemudian dia dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, jadi misalnya let's say bapaknya mungkin nggak berperan ini ya, oke dia akan kehilangan, ada perasaan tidak berharga yang ngerasa kok ayahku nggak sayang ya sama aku, nggak kayak teman-temanku yang bisa misalnya weekend nonton sepak bola gitu ya sama ayahnya kemana, saya nggak punya gitu. Tapi ketika kemudian itu dia dilingkupi oleh support system lain yang penuh cinta, itu bisa menumbuhkan paling nggak mengobati sedikit terus luka hatinya. Jadi kalau misalnya dia nggak punya ayah, harusnya ada figur lain yang membantu untuk menutupi luka itu. Dalam artian dia harus dikelilingi oleh orang-orang yang suportif untuk menumbuhkan trust-nya bahwa orang lain itu bisa dipercaya. Gitu. Jadi nggak selalu problematik sih sebenarnya fatherless itu ya gitu. Cuman kan nanti berarti efeknya ya tergantung konteks fatherlessnya, kayak dinamikanya kayak dengan orang tuanya kayak gimana, ibunya suportif nggak gitu. Let's say misalnya bapaknya hilang-hilangan ya, sekarang kan ada trennya juga orang tua yang LDR ya gitu. Jadi mungkin bapaknya pulang sebulan sekali atau misalnya kerja di site pulangnya cuma 3 bulan sekali gitu, sehingga sangat jarang interaksi sama anaknya mungkin ini siapa gitu, apalagi kalau masih kecil kan nggak kenal ya, ini siapa bapak saya, nggak ingat saya karena saya nggak pernah menghabiskan waktu sama dia. Jadi kalau misalnya seseorang kehilangan figur ayah ya sebisa mungkin berarti yang jadi pegangan utamanya adalah ibunya berarti gitu. Gimana kemudian dia mengurangi luka hati si anaknya ini yang nggak punya ayah gitu. Jangan sampai kemudian juga konflik orang tuanya akhirnya dipertontonkan, itu juga jangan gitu. Jadi intinya anak-anak fatherless ini harus ada di lingkungan yang suportif sehingga dia bisa lebih trust dan perasaan berharga di mata orang lain itu tetap ada gitu. Oke, tapi terkadang Bu, di fase-fase sportif ini kan terkadang ada orang yang pengen, oh saya pengen membantu mental biar lebih sehat mungkin Bu. Tapi ternyata malah jadi bumerang gitu Bu, jadi kayak lebih capek sendiri gitu buat membantu orang tersebut gitu. Ya gini, kalau mau bantu orang kan intinya gini, dia merasa perlu dibantu nggak, gitu. Minta tolong nggak gitu. Kalau orang nggak mau dibantu, terus kalian maksa bantu, jadinya mengganggu gitu. Dalam konteks kalian merasa, misalnya gini, karena dia misalnya ayahnya nggak pernah hadir, terus dia berkonflik sama ayahnya, terus kalian tuh komentar, udah sih dimaafin aja, gimana pun dia itu bapakmu. Kalian tuh nggak tahu dalam posisinya dia tuh kayak gimana. Jadi udah biarin aja gitu, biarkan dia menyelesaikan konfliknya sendiri gitu, biarkan dia mengobati luka hatinya gitu. Dalam artian kalian nggak usah ngasih yang ngadi-ngadi karena kalian nggak ada di dalam posisi itu gitu. Ya support aja, kalau memang kamu belum bisa maafin dia ya udah gitu, tapi jangan kemudian ini bikin kamu jadi bermasalah sama yang lain misalnya kayak gitu. Tapi nggak usah ngasih udah dimaafin aja, kan dia tuh bapak kamu meskipun dia pernah ini, tapi siapa tahu enggak, jangan gitu, malah nanti dia tambah terluka gitu. Yang penting ada jadi pendengar yang baik gitu kan, kemudian disupport selama dia melakukan hal yang positif ya, nggak yang aneh-aneh gitu ya gitu. Jadi kalau mau jadi temen yang punya ayah itu juga, terus kalau bisa mungkin nggak perlu atau menghindari topik yang kalian komplain soal ayah kalian gitu, ya bapakku nih ya gitu. Terus anak ini ternyata gak punya bapak kan, maksudnya ya baik tidak usah membahas hal itu kayak gitu. Sesekali mungkin kalau sering ya syukur punya bapak, saya nggak punya gitu ya, atau ada tapi nggak bertanggung jawab gitu. Nah, ini nggak usah. Jadi kalau mau jadi teman yang suportif, berikan support terbaik aja dan tunjukkan bahwa kalian memang care sama dia, tulus gitu, tanpa harus ngasih saran yang tidak diminta dan tidak dibutuhkan gitu. Oke, ini terakhir nih Bu. Ada gak sih Bu pesan buat anak-anak yang jadi korban fatherless ini, atau buat pesan yang baru nikah dan atau jadi bapak baru gitu Bu, untuk teman-teman yang nonton sekarang? Iya, ini terlepas dari situasi, tapi gini, kadang-kadang ada orang yang bisa menilai
efek positif dari situasi negatif yang dia alami. Let's say dia fatherless, terus dia dalam hati bertekad, saya nggak mau jadi orang tua seperti ayah saya. Ada, meskipun nggak semua gitu. Bisa jadi dia seperti itu karena punya lingkungan yang suportif. Tapi saran saya untuk siapapun calon ayah, ya, kalau kalian sudah memutuskan mau berumah tangga, ya, terus mau memutuskan mau punya anak, ya kan, berarti kalian sudah harus siap dengan segala tanggung jawab sebagai ayah. Ayah itu kan digadang-gadang adalah kepala keluarga. Namanya kepala berarti dia harus jadi contoh dalam segala hal, termasuk dalam ya nggak cuman ngasih uang misalnya gitu ya, tidak cuma support finansial tapi juga mental dan emosional. Dukunglah istrinya gitu ya, dalam pengasuhan itu harus seirama, nggak boleh istrinya bilang A, kalian bilangnya B, nggak boleh gitu, harus kompak sama pasangan dan harus menghabiskan waktu yang sama juga dengan anak. Ingat, anak itu nggak muncul dari gunung gitu ya, meletus gunung keluar anak gitu ya, enggak. Anak itu dibuatnya berdua, jadi merawatnya juga harus berdua, nggak bisa salah satu tuh nggak boleh gitu. Jadi karena kalian emang udah berniat mau punya anak, ya udah tanggung jawabnya juga harus ada dalam pengasuhan, menghabiskan waktu sama anak itu ya, memantau perkembangan anaknya di sekolah, terlibat dalam kegiatan-kegiatan anak di sekolah gitu. Yang penting adalah kualitasnya juga, bukan kuantitasnya gitu. Intinya adalah sebenarnya kunci pertama sebelum sama anak tuh sama pasangan dulu sih sebenarnya. Kalau istrinya bahagia, anaknya itu insya Allah bahagia. Karena kuncinya itu. Jadi anak dan istri gitu, jangan cuma salah satu. Gitu sih. Oke, bisa di-note ya teman-teman. Iya, bagi calon bapak ya, tolong ya. Jadi buat teman-teman yang akan menjadi bapak nih ya. Jadi teman-teman tuh harus siap teman-teman. Dari segala hal, juga dukung istri kalian nanti. Jadi peran di rumah tangga itu ternyata penting ya Bu, dua-duanya ya Bu. Iya dong, kan ya oke lah kalau misalnya ayahnya misalnya pencari nafkah terus istrinya harus di rumah. Oke, tapi mengasuh anak itu tanggung jawab berdua gitu. Nggak bisa cuman istrinya yang harus, kalau nangis harus istrinya yang tiba-tiba gendong bapaknya, aku capek pulang kantor aku tak tidur dulu. Ya enggak, gantian dong, ada waktunya. Ya istrinya juga di rumah kerja kan gitu. Ngurus rumah itu capek loh gitu. Jadi ya sama-sama tanggung jawab itu sama-sama. Capek memang, ya memang gitu. Kalau nggak mau capek nggak usah punya anak. Sesederhana itu loh. Ya, jadi kalau memang mau punya anak ya harus siap dengan segala konsekuensi setelahnya. Oke, mungkin sekian dulu Bu Dian. Oke, Terima kasih Bu Dian sama-sama. udah menyempatkan waktunya Iya, ke sini. semoga bermanfaat. Saya Fawas, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman udah menonton. Have a nice day. Ya, oke.